dunia podcast itu adalah dunia komunikasi yang lebih sangat efektif sekarang ini di era digital, di mana era disruption namanya. Ini nama keren ini Nandur Becik ini, karena memang mengingatkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang selalu bercocok tanam. Cetak itu sudah menurut kami itu menjadi dinosaurus, era di mana seorang serba cepat dengan teknologi yang sekarang ini sudah bisa satu jari bisa kemana-mana. Melihat pertama kesan saya melihat ini anak-anak muda, orang-orang hebat yang bisa running well, good to trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Lembaga Amil Zakat Las Persada. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa di program kita, podcast Nandur Becik kita. Dan sebelum kita berkenalan dengan beliau yang luar biasa ini dan juga inspiratif, akan sharing dengan kita apa dan bagaimana tentang dunia usaha dan dunia jurnalistik. Karena beliau sudah berkiprah puluhan tahun di sana dan sudah punya pengalaman banyak di dunia jurnalistik dan usaha itu. Sobat Persada TV, namun sebelum itu kami mohon untuk bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Semoga dukungan dari seluruh sahabat-sahabat dari channel kami, yaitu Sobat Persada TV, itu diberikan Allah ganjaran terbaik nantinya. Ya. Baik, pagi ini kita sambut ya beliau yang hadir pagi-pagi langsung dari rumahnya, Bapak Andi Setiawan, Sarjana Ekonomi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Fatoni. Baik. Baik, hari ini Pak Andi hadir di program yang spesial untuk kita, yaitu program Nandur Becik, yaitu Ndonyo Becik Akhirat Apik. Gimana kabarnya Pak Andi pagi ini selepas kedatangan di pertama kali Pak ya di Las Persada ini ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Fatoni, saya terima kasih. Baik. Kasih kesempatan untuk bisa diskusi dengan teman-teman Sobat Persada TV. Baik. Tadi saya lupa ya, Nandur Becik. Oh iya, kita ulangi Pak, kita ulangi. Tidak apa-apa, kita ulangi. Ya, program kita pagi ini yang luar biasa ini adalah Nandur Becik. Dunia Becik, Akhirat Apik. Yes, terima kasih Pak Andi. Pak Andi ini kami perkenalkan kepada seluruh Sobat Persada. Pak Andi Setiawan, Sarjana Ekonomi, ini adalah salah satu pengurus di Kadin Jawa Timur. Beliau ini adalah wakil ketua komite tetap di pemantau persaingan usaha. Jadi pasti relasi beliau cukup luas di Jawa Timur, mungkin juga di Indonesia begitu. Dan beliau juga aktif sebagai bendahara PWI ya. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia yang berada di saat ini di Jawa Timur khususnya. Nah, gitu Pak Andi ya. Iya, Jalan Taman Apsari. Jalan Taman Apsari. Baik Pak Andi, kami Lembaga Amil Zakat Persada Jatim ini punya salah satu konten ya, namanya Nandur Becik, dan kami selama ini didukung oleh teman-teman Sobat Persada untuk bagaimana kami berkiprah, bagaimana kami sharing tentang Nandur Becik itu. Nah, hari ini kami kedatangan Pak Andi. Mohon izin bisa nanti sharing Pak, bagaimana dunia jurnalistik dan dunia usaha. Namun sebelum itu, biar teman-teman juga kenal beliau, apa kegiatan beliau sehari-hari, gitu Andi. Kami persilahkan, apa sih Pak Andi kegiatannya sehari-hari itu? Silakan Pak Andi. Terima kasih Mas Fatoni dan salam Sobat Persada TV yang sedang berbahagia. Salam sehat dan salam sehat semuanya. Ya. Jadi saya sangat berbangga dan berbangga hati ketika diundang oleh teman-teman Las
Persada ini di studio yang sangat keren menurut saya, karena memang dunia podcast itu adalah dunia komunikasi yang lebih sangat efektif sekarang ini di era digital, di mana era disruption namanya. Menurut saya Mas Fatoni, saya dari tempat diskusi program dengan nama Nandur Becek ini, sebelum saya jawab kesadaran saya mengupas sedikit tadi dengan pengurusnya Las Persada dengan Pak Mursidi ya. Ini nama keren ini Nandur Becek ini, karena memang mengingatkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang selalu bercocok tanam, dan itu gampang diingat. Kalau bahasa periklanan itu top of mind-nya kena. Gitu Mas, nanti kita lanjut. Mas Fatoni, tadi keseharian saya ini ya seperti orang biasa Mas Fatoni. Ya ngopi, ya mandi, habis ngopi, mandi dan sebagainya. Sebelum kesini pun saya sudah ngopi dengan teman-teman jamaah mushola yang ada di rumah saya. Lalu saya kebetulan sama Allah Subhanahu Wa Taala ini dikasih kesempatan di tahun 2005 itu mendirikan suatu usaha yang namanya franchise roti ya kan. 2005 saya kasih kesempatan itu untuk wilayah di Sidoarjo. Sampai saat ini di 2022 saya dikasih kesempatan juga untuk sudah pengembangan wilayah di wilayah Madura. Jadi saya kesehariannya itu jual roti Mas. Jual roti. Saya gak bisa nyebut produk, nanti dipikir itu iklan nanti. Juragan roti. Roti yang sehari-hari keuntungannya sangat kecil, cuman kita harus benar-benar memanage uang keuangan itu supaya bisa lebih besar. Karena tingkat lossnya itu kalau kita bicara, kalau nggak kita manage sangat luar biasa itu. Karena uang receh ketika kita himpun dalam sekecil apapun akan menjadi besar, tapi kalau uang receh kita himpun, kalau kita nggak memanage dengan baik, maka itu akan menjadi tidak ada apa-apanya. Itu keseharian Mas Tony. Kebetulan saya di 2013 sama Allah dikasih amanah lagi di wilayah Madura untuk pengembangan wilayah Madura sampai saat ini. 2015 saya sempat diundang oleh beberapa teman-teman senior dari salah satu media terkemuka di Jawa Timur. Dia bilang, ayo kapan kita ketemu lagi kan. Saya bilang saya sudah bertapa gitu. Bertapa pada aku wis topo gitu kan. Topo orang gunung, bersemedi, tidak akan turun gunung ketika tidak ada yang mengajak. Sekarang saya dipanggil untuk turun gunung. Nah itu di 2015 Mas Fatoni, di salah satu kafe terkenal, saya kumpulkan teman-teman senior itu, kita berbicara namanya era digital. Karena kita ini orang media, basicnya adalah orang media, cuman basically adalah orang media cetak, di mana cetak itu sudah menurut kami itu menjadi dinosaurus dan akan menjadi binatang yang sangat punah, dan maka itu menjadi sunset gitu kan, matahari tenggelam. Dia bilang sudah, ini kita bicara matahari terbit gitu kan, era disruption yang saya sampaikan tadi itu era di mana seorang serba cepat dengan teknologi yang sekarang ini sudah bisa satu jari bisa kemana-mana. Bahkan itu kalau nggak salah pada bukunya tahu yang yang menciptakan disruption itu adalah, sementara saya cari informasi dulu, itu harus perlu tahu bahwa disruption itu begitu dahsyatnya mereka tahun 97 itu dikeluarkan oleh, sebentar saya sempat kirim juga ini, salah satu orang ini antara orang Amerika atau Inggris, Clayton Christensen, dengan bukunya The Innovator's Dilemma, ya kan? Itu tahun 97 dia menciptakan yang namanya disruption. Orang pada nggak tahu gitu kan. Tapi kan saya bahas masalah itu tadi ada korelasinya. Akhirnya kita
2003 mendirikan sebuah media. Sampai saat ini kita jalan karena kebutuhan informatif gitu kan. Itu keseharian saya saat ini. Muncullah yang nama media digital kita buat namanya surabayaonline.co. Nah, jadi keseharian saya selain jualan roti Mas, juga goreng ikan media itu. Itu keseharian saya. Iya. Terus sekarang selain tadi itu juragan roti itu jadi bendahara di PWI ini. Ini gimana ceritanya ini Pak? Kok bisa jadi bendahara di PWI ini? Iya. Jurnalistik otomatis kan? Iya. Silakan. Jadi saya ditunjuk sebagai, awalnya kan kita ini kan pengurus biasa di PWI Jawa Timur. Di tahun 2021 ini dengan kepemimpinannya Mas Lutfi Hakim, panggilannya Cak Item, saya dikasih amanah untuk memimpin keuangan di PWI Jawa Timur. Pendumnya PWI Jawa Timur di tahun 2000, periode 2021 sampai 2026, 4 tahun masa jabatan. Concernnya di PWI Jatim karena kita berbicara, saya bilang, Cak, saya bilang ke ketua itu, ke Mas Lutfi Hakim itu, saya setengah sapaan akrabnya itu karena sahabat saya beliau, saya bilang, Cak Item, saya mau, cuman saya harus punya catatan gitu kan. Apa catatannya? Saya bilang di keuangan kita harus mengelola yang pertama akuntabilitas. Harus kita transparan secara bicara keuangan karena ini organisasi tertua di dunia di Indonesia. Di Indonesia PWI ini. Karena PWI ini organisasi tertua dan organisasi yang sangat diseganin, dan ini harus kita punya basic keuangan yang kuat. Saya bilang harus pertama akuntabilitas. Lalu yang kedua pengelolaan aset. Aset PWI yang akuntabilitas juga. Gitu kan. Nah, dua hal ini yang saya yang akan saya jalankan untuk menjalankan di periode yang diamanahkan oleh Mas Lutfi Hakim selaku Ketua Umum PWI Jawa Timur, di mana saya sebagai bendaharanya. Kenapa? Karena asetnya PWI ini sangat luar biasa. Jadi ada beberapa aset yang disewakan untuk kantor-kantor. Ini menurut kami yang harus kita kelola. Kita kelola karena kita ada pengeluaran biaya per bulan itu kurang lebih 15 juta dengan 5 karyawan. Bayangkan 5 karyawan di mana tuh tidak ada semuanya. Anda boleh cek itu di perwakilan di PWI Jatim mengelola itu. Artinya kita mengelola dengan baik dan benar, bicara akuntabilitas dan bicara akuntabilitas aset. Itu yang seharusnya keseharian saya ini selain tadi jualan roti. Jadi persentasenya itu 75 jualan roti, sisanya itu di media saya dan PWI. Tapi ini enggak itu aja ini Pak Andia. Jadi juga wakil ketua ini di Komite Tetap Pemantau ini di Kadin ya Pak ya. Betul. Tadi dari mulai juragan roti tadi bisa jadi wakil ketua komite ini gimana Pak ceritanya Pak hubungan sama pengusaha-pengusaha di Jawa Timur nih? Gimana Pak? Ya itu karena memang keterlibatan secara tidak langsung kami dengan teman-teman Kadin, maka di pengurusan yang baru itu saya dikasih amanah juga menjadi wakil ketua bidang penyihatan perusahaan. Undang-Undang nomor 9 tahun 99 tuh Mas. Mengupas tentang penyihatan usaha. Persaingan usaha. Jadi memang karena mungkin dilihat background saya ada di yang sudah punya menjadi partner di salah satu produk terkenal roti itu, mungkin itu menjadi bahasan bahwa kami bisa di tempat di situ. Dan itu salah satu-satunya yang yang concern pada di eranya Mas Ade kan ketua Kadin Jatim untuk bahwa harus dilakukan itu. Hal ini memang saya juga waktu itu sama Pak Ketua PWI Jatim sekarang ini Mas Lutfi juga sudah kamu tak terlibatkan di Kadin Jatim karena memang networkingnya atau butuh sumbangsi pemikiran dan sebagainya, kita sama-sama bangun Jawa Timur gitu. Akhirnya sudahlah bismillah Cak, saya ikut aja. Itu Mas. Baik, luar biasa ini perjalanan Pak Andi ini menjabat beberapa
hal dari jurnalistik maupun di bidang usaha juga gitu ya. Selain jadi juragan roti tadi Pak. Iya. Ini kami di Lembaga Amil Zakat Las Persada ini sebenarnya pengen banget bagaimana kami bisa menaikkan branding kami, menjalin hubungan dengan teman-teman jurnalistik ataupun nanti bisa dengan teman-teman pengusaha ini yang bisa kita bersinergi bersama untuk apa? Untuk membangun Jawa Timur khususnya gitu ya. Kira-kira untuk Pak Andi punya apa ya kira-kira yang kita bisa jalin ke depannya, baik dengan pengusaha maupun dengan sahabat-sahabat kami atau teman-teman kami di jurnalistik ini. Gimana Pak Andi? Mas Fatoni, kalau kami lihat, saya lihat tagline nandur becek dunia becek akhirat api itu sudah membumi. Bahasanya itu artinya membumi ini tidak hanya skala Jawa Timur, bisa skala nasional, amin. bahkan internasional. Ya kan. Amin. Lantas bagaimana cara bisa seorang pinggiran bisa menyerang sebuah perkotaan gitu kan. Iya. Kita mengingatkan pada yang namanya kapanlagi.com. Pernah dengar nggak kapanlagi.com? Kapan lagi? Itu pertama kali portal yang berbasis media yang berbasis portal liburan di Indonesia. Belum ada Detik dan sebagainya. Maaf ya, kita bicara brand. Iya, nggak apa-apa. Kapanlagi.com ini jenengan tahu nggak dari mana? Iya. Dari mana? Belum pernah tahu itu. Kapanlagi.com ini digarap dari pinggiran Kota Malang, Mas. Mas Fatoni. Dan hanya 3 orang mahasiswa. Mereka mendirikan dulu zaman orang bicara domain, orang nggak tahu. Iya, bicara domain orang pasti nggak ngerti. Tahun 97-an itu bicara domain, orang nggak ngerti itu apa domain. Terus bicara apa nama lagi itu template-nya website, orang nggak ngerti, apalagi bicara konsep konten dan sebagainya. Ini kapan lagi itu sudah bicara konsep hiburan, isu hiburan. Dan itu dikapitalis di Jakarta, bahkan di branding beberapa titik Jakarta itu ada billboardnya itu, ada dia punya kantor marketing di daerah Kelapa Gading. Bahkan anak buah saya ketika di Tribun tuh pernah gabung dengan mereka. Artinya sebelum kapan lagi itu sebenarnya masih ada, tapi menurut saya kapan lagi ini adalah the first yang membranding sebuah orang yang nggak ngerti dunia online jadi ngerti. Bayangkan 97 orang masih nggak konsen ke sana. Krismon kan waktu itu. Iya, itu awal-awal. Namun Krismon. Media besar nasional sudah mulai merilis, Mas. Namanya Kompas itu dulu punya namanya, lupa ya apa namanya, itu suatu media online yang mereka buat dan mereka jual sebelum kompas.com. Nah itu cuman dia tidak berani mengkapitalis, bicara online-nya masih berkutat pada dunia industri cetak ya kan. Iya. Kapan lagi .com ini sudah bicara itu. Tahun 98-99 dia meredup, dihabislah dengan yang namanya Detik.com. Lah korelasi dengan jenengan tadi itu kembali ya. Ketika Las Amal Zakat yang namanya Persada ini, kalau bicara mau membranding, menurut saya kita ini kan hidup di orang-orang yang berkomunitas. Nah, nanti kita buatkan yang namanya konsep timelinenya dari jenengan kunjungan di beberapa perusahaan atau dengan mungkin ya dengan kami di PWI. Kalau kita punya agenda kegiatan apa, jenengan bisa nempeng di situ. Cuman komunikasinya menurut saya tinggal didorong terkait tentang yang namanya apa ini nandur becek dunia akhirat api ini sering dikomunikasikan. Mungkin dibuatkan namanya media rilisnya. Mungkin nanti sebulan sekali ngopi bareng dengan teman-teman media. Gitu kan. Ngopi itu nggak perlu anggaran besar. Nanti bisa ngopi di sini, ngopi secangkir dua kaki, nanti diskusi dengan menabur komunikasi, bisa jalur konvensional atau non konvensional. Itu bisa dilakukan produktivitas yang namanya brand image itu. Kalau menurut saya brand awareness sudah bagus ini. Yang namanya nandur becek ini menjadi bagian daripada orang Indonesia
yang sudah bercocok tanam. Tinggal kita mengkreat bagaimana supaya mendapatkan visinya apa dari NBC ini. Kalau nanti ketika suatu besar bicara bahwa lembaga amil zakat persada ini mempunyai visi terkait sesuatu, misal tentang anak yatim piatu. Dibuatlah yang namanya konsep-konsep itu, tinggal dikomunikasikan. Terus punya yang namanya aktif bencana, tanggap bencana. Nah, nanti kita kalau itu sering dikomunikasikan terus di beberapa itu, nanti kita linkkan dengan punyanya pemerintahan. Mungkin pemerintahan bisa disalurkan sebagian di las ini. Tinggal bagaimana cara mematchkan konsep ini. Kalau itu tidak sering dikomunikasikan dengan biaya yang sangat murah, tapi mengena pada satu tujuan, itu menurut saya akan menjadi bagian yang sangat terpenting dari Nandur BC ini. Terutama Nandur BC-nya. Kalau menurut saya las persadanya itu bagian daripada suatu brand yang mendorong. Tapi yang Nandur BC ini harus kita komunikasikan. Nah, ada di dalamnya bagaimana unsur itu. Nanti kita diskusikan apa yang kira-kira cocok dengan programnya las persada ini. Salah satunya podcast mungkin. Apalagi bicara tentang yang namanya program tadi tempat tanggap bencana. Dibandingkan dengan sebelah kita punya kelebihan ini. Apa-apa kita komparatif karena ini dunia terbuka sudah. Benar. Bagaimana kita bisa menguji? Karena sama-sama saling menjual untuk keunggulan dan kehebatnya masing-masing. Itu salah satunya Mas Fatoni. Baik. Para sobat Persada TV, percakapan yang sangat menarik ya, luar biasa, menginspirasi kita semua. Namun di Lembaga Amil Zakat Persada ini kan kita itu ada 7 cabang Pak sekarang. Alhamdulillah ada 7 cabang di berbagai kota di Jawa Timur. Dan kita juga ada menaungi 40 panti asuhan, 40 MPZ namanya Pak, Mitra Pengumpul Zakat, yang kita dampingi untuk mereka tumbuh. Yang tadi kata Bapak di era disruption itu ya, luar biasa. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar bisa gulung tikar di kondisi sekarang. Dengan berbagai resources itu, kami pengen mereka itu bisa sama-sama kita ayomi Pak, gitu. Kita ayomi bareng sehingga seluruh MPZ itu kita bilang Mitra Pengumpul Zakat atau 40 panti asuhan yang di dalam MPZ itu bisa secara kelayakan layak, secara administrasi tertata dengan baik, dan secara manfaat akan dirasakan banyak masyarakat sekitar situ gitu Pak. Ya alhamdulillah di 40 panti itu di seluruh Jawa Timur ada Pak kita perwakilannya gitu. Ya itu sebagai tolak ukur kita Pak, Nah, maka itu di program Nandur BC ini atau podcast kita ini ya kita mensosialisasi itu sebenarnya itu Pak. Nah, dari 40 panti itu harapan kami nanti bisa kita tumbuh dan menjadi manfaat bersama. Karena Las Persada ini akan terus berkembang menjadi lembaga amil zakat yang kompeten, profesional, itu terus kita gaungkan. Nah ini pertanyaan terakhir Pak ini Pak. Kesan dan pesan Pak Andi untuk kita seluruh pengurus yang baik yang ada di pusat ini ataupun di cabang-cabang. Kami ke depan harus seperti apa ini? Mungkin punya saran, masukan untuk kami untuk bisa terus maju. Tadi sudah untuk kita harus mungkin sering ngopi bareng, boleh itu Pak. Itu usul yang luar biasa. Dan mungkin nanti kami juga boleh diperkenalkan dengan teman-teman di Kadin. Nah itu juga luar biasa. Nanti kita bisa beraudien di sana. Kami butuh insight ini. Gimana rekan-rekan di Sobat Persada ini, apa sih mungkin kesimpulan atau kesan pesan Pak Andi ini untuk Nandur BC ini bisa lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Monggo Pak, silakan. Jadi pesan saya itu sederhana, karena memang Badan Amil Zakat ini sudah banyak. Iya benar. Banyak, sangat banyak. Saya hanya ada satu. Melihat pertama, kesan saya melihat
ini anak-anak muda, orang-orang hebat yang bisa running well, good to trust. Pertama itu kesan saya. Yang kedua, karena ini menyangkut masalah publik. Publik itu harus, ya saya bilang tadi, running to go to trust gitu. Saya berharap kembali sama kayak saya memimpin di ngurus BW Jawa Timur di benar akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi. Kalau saya bicara BTP, apa itu BTP? Bersih, transparan dan profesional. Dan menurut saya itu penting banget di lembaga amil zakat ini, karena sangat banyak, ribuan kalau saya lihat ini. Las Persada ini harus punya tagline itu selain tandur becik. Maka tandur becik ini sangat luas menurut saya ketika dijabarkan. Menurut saya dijabarkan secara trust dan trust. Apa trust itu? Yaitu bicara, karena secara menyangkut masalah dana publik dan akuntabilitas. Ketika kita sudah bicara akuntabilitas yang bicara profesional tadi, BTP itu, saya yakin semua pihak ini menjadikan trendsetternya nanti. Saya berharap Las Persada trendsetter daripada las-las yang lainnya. Baik. Itu saran saya. Kesan dan pesan saya. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi Setiawan yang sudah meluangkan waktunya di kesibukannya yang luar biasa tadi. Sama-sama Mas Fatoni. Dan saya yakin seluruh sobat Persada TV dimanapun Anda berada yang mendukung channel kami akan mendapatkan insight atau yang disampaikan Pak Andi tadi, masukan-masukan yang bermanfaat, dan nanti insya Allah kita sama-sama akan terus maju dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Demikian podcast kami dengan Pak Andi Setiawan, Sarjana Ekonomi, selaku yang hadir pada pagi ini, dan terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan mewakili seluruh pengurus Las Persada Pak Andi. Sama-sama. Dan telah memberikan inspirasi untuk seluruh sobat Persada TV. Ya, demikian untuk podcast kita kali ini. Semoga kita terus menebar kebaikan dalam segala kehidupan kita. Sampai ketemu lagi di program kita, program Nandur Becik, Dunia Becik, Akhirat Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.